perkenalkan, nama saya Ditanka Putri dari kelas 10 Ilmu Pengetahuan Alam 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tolong diikuti ya. Yang pertama yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Dalam suprastruktur terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan strategi. Sistem politik dapat diartikan seluruh kegiatan politik di dalam suatu negara atau masyarakat yang saling terhubung dan terikat. Ada pula ciri-ciri sistem politik, yaitu memiliki tujuan, komponen, fungsi, interaksi, mekanisme kerja, kekuasaan, dan prinsip-prinsip. Yang kedua, infrastruktur. Infrastruktur adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. 4 kekuatan infrastruktur politik. Di antaranya, yang pertama, partai politik. Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita. Yang kedua, kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Contohnya yaitu pembayar pajak. Yang ketiga, kelompok penekan. Kelompok yang bertujuan memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang dasar. Contohnya aksi mogok, melakukan demonstrasi karena suatu konflik. Dan yang terakhir, media komunikasi politik. Sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung. Contohnya, radio, televisi, dan handphone. Yang kedua, lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan lembaga-lembaga negara mulai dari tugas sampai pada susunan dan kedudukannya yaitu kekuasaan suprastruktur politik Indonesia yang tergolong Lembaga Tinggi Negara Indonesia. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden. Yang kelima, Mahkamah Agung atau MA. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang ketujuh, Komisi Yudisial. Dan yang terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 3. Tata kelola pemerintahan yang baik. 3 unsur pokok sinergis yaitu yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi. Yang kedua, unsur swasta dan wirausaha bergerak dalam pelayanan. Yang ketiga, unsur warga masyarakat. Ada pula ciri-ciri tata kelola, yaitu demokratif, komunikatif, penguatan diri sendiri, keseimbangan kekuatan, independensi menciptakan saling ketergantungan. Ada pula hubungan dalam struktur pemerintahan Indonesia, yaitu yang pertama, pasar, mengendalikan harga-harga. Yang kedua, rakyat, membeli pelayanan dan pelindungan bagi rakyat. Ketiga, organisasi rakyat atau kemasyarakatan. Yang keempat, penjabat yang dipilih atau polisi dan penjabat yang diangkat. Kelima, lembaga pemerintahan dengan penduduk perkotaan dan penduduk desa. Keenam, legislatif dengan eksekutif. Dan yang terakhir adalah pemerintahan nasional dengan lembaga internasional. Syarat tata kelola pemerintahan yang baik yaitu yang pertama, efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Kedua, akuntabilitas publik. Segala tindakan pemerintah dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, hukum. Adanya peraturan perundangan yang mendukung. Keempat, sistem informasi. Untuk meminjam akses masyarakat segala kebijakan. Dan yang terakhir, transparansi. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
keputusan, dan gerak pemerintahan. Sekian penjelasan tentang kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.